Selamat datang di channel Air Mata Seorang Istri, tempat kita berbagi cerita kehidupan yang penuh makna. Jangan lupa subscribe, like, dan share, karena mungkin cerita ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Rumah Arman siang itu terasa tenang. Angin dari jendela dapur pelan-pelan masuk, membawa suara kendaraan dari jalan depan. Arman baru saja selesai merapikan ruang tamu ketika ponselnya bergetar. "Mas, aku sama Nabila mau ke rumah ya." Lagi di jalan, suara Raffi dari telepon. Arman sempat diam sebentar. "Nabila?" "Oh, iya, datang aja. Sinta lagi kerja, jadi rumah lagi kosong setengah hari," jawabnya santai. "Siap, Mas. Kita sebentar lagi sampai." Arman menaruh ponselnya, lalu menghela napas pelan. Ia tidak menyangka adiknya akan datang bersama tunangannya di saat Sinta sedang dinas luar kota. Tak lama kemudian, bel rumah berbunyi. Tok, tok, tok. "Mas Arman," suara Raffi dari luar. Arman membuka pintu dan langsung tersenyum. "Wah, cepat juga kalian sampai. Masuk, masuk." Di belakang Raffi, Nabila berdiri dengan senyum sopan. Rambutnya rapi, pakaiannya sederhana tapi enak dilihat. Ia sedikit membungkuk halus. "Permisi, Mas Arman," ucapnya pelan. "Silakan, Nabila." "Anggap aja rumah sendiri ya," jawab Arman ramah. Mereka duduk di ruang tamu. Raffi langsung santai, merebahkan diri di sofa sambil bermain ponsel. "Mas, tadi kami habis cari perlengkapan kecil buat acara nanti," kata Raffi. "Oh iya, persiapan kalian makin dekat ya," jawab Arman sambil tersenyum. Nabila hanya mengangguk, lalu menatap sekeliling rumah dengan tenang. Suasana awalnya biasa saja. Namun perlahan, Arman mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Nabila tidak banyak bicara, tapi setiap kali ia berbicara, ada kesan lembut yang membuat suasana terasa hangat. "Mas Arman kerja dari rumah hari ini?" tanya Nabila tiba-tiba. "Iya, lagi santai sedikit." "Biasanya Mas juga kadang kerja di sini kalau Sinta lagi tugas luar," jawab Arman. "Oh, Mas Sinta pasti sibuk banget ya," ucap Nabila. "Lumayan. Tapi kami sudah terbiasa," jawab Arman sambil tersenyum kecil. Obrolan berlanjut ringan. Tentang pekerjaan, tentang Raffi yang kadang terlalu santai, bahkan tentang makanan favorit. Namun tanpa disadari, Arman mulai merasa cara Nabila memperhatikan percakapan terasa berbeda. Bukan berlebihan, tapi cukup untuk membuatnya sadar bahwa gadis itu benar-benar mendengarkan setiap kata. Raffi tiba-tiba berdiri. "Mas, aku mau ke belakang sebentar ya cari minum." "Terserah, ambil aja," jawab Arman. Kini tinggal Arman dan Nabila di ruang tamu. Suasana sedikit berubah lebih hening. Nabila menunduk sebentar, lalu berkata pelan. "Mas Arman kelihatannya orangnya tenang ya." Arman tersenyum kecil. "Dibilang tenang juga nggak sih, cuma sudah terbiasa mengatur keadaan." Nabila mengangguk, lalu tersenyum tipis. "Enak ya kalau punya pasangan yang bisa bikin rumah terasa nyaman." Kalimat itu sederhana. Tapi entah kenapa, Arman merasa ada sesuatu yang sedikit menghangat di dadanya. Ia langsung menepis perasaan itu pelan. "Raffi orangnya baik kok, Nabila." "Kalian cocok," jawab Arman sambil menjaga nada suaranya tetap wajar. Nabila hanya tersenyum tanpa menjawab. Beberapa detik kemudian, Raffi kembali ke ruang tamu sambil membawa minuman. "Wah, kalian ngobrol apa tadi?" tanya Raffi santai. "Biasa aja, soal rumah dan kerjaan," jawab Arman cepat. Nabila menunduk sedikit, lalu ikut tersenyum. Namun di dalam hati Arman, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda dari biasanya. Bukan jelas, bukan nyata, tapi cukup untuk membuatnya lebih waspada pada dirinya sendiri. Siang itu, Raffi memilih keluar rumah sebentar untuk membeli makanan ringan. Katanya hanya sebentar, tapi justru momen itu membuat suasana di rumah berubah. Arman dan Nabila kembali berada di ruang tamu, hanya berdua. Nabila duduk sedikit lebih santai, tangannya memainkan ujung tas kecil yang ia bawa. "Mas Arman, kalau Sinta lagi sibuk begini, biasanya Mas nggak kesepian?" tanyanya pelan. Arman tersenyum kecil, mencoba tetap santai. "Kesepian sih kadang ada, tapi sudah biasa. Sinta kerja juga buat kita." Nabila mengangguk pelan.
Mas Arman kelihatannya sabar banget. Arman menatap ke arah jendela sebentar. Bukan sabar juga, lebih ke belajar nerima keadaan. Suasana hening sebentar. Hanya suara jam dinding yang terdengar pelan. Nabila lalu berkata lagi, lebih pelan dari sebelumnya. Kadang aku iri sama hubungan yang kelihatannya tenang kayak Mas Arman sama Mbak Sinta. Arman langsung menoleh. Kenapa bilang begitu? Nabila tersenyum tipis, tapi ada raut yang sulit dijelaskan. Entahlah, mungkin karena aku belum pernah lihat hubungan yang benar-benar dewasa seperti itu. Arman mengangguk, lalu mencoba menjaga jarak dalam percakapan. Setiap hubungan punya tantangan sendiri, Nabila. Kalian juga nanti akan ngerti itu. Nabila hanya mengangguk, tapi matanya tidak langsung berpaling. Beberapa detik kemudian, ia berkata lagi. Mas Arman selalu bicara dengan tenangnya. Rasanya nyaman kalau diajak ngobrol. Kalimat itu membuat Arman sedikit terdiam. Ia tidak ingin salah paham, tapi juga tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang mulai muncul lagi. Mas cuma biasa aja, jawabnya singkat sambil tersenyum kecil. Saat suasana mulai terasa sedikit berbeda, suara pintu depan terbuka. Mas, aku balik. Suara Raffi terdengar ceria. Arman langsung menghela napas pelan, seperti baru kembali ke keadaan normal. Raffi masuk membawa plastik belanjaan. Wah, kalian kelihatan akrab banget tadi, katanya sambil tertawa kecil. Ngobrol biasa aja, jawab Arman cepat. Nabila ikut tersenyum, tapi kali ini lebih tertutup. Raffi duduk dan mulai membuka makanan yang dibelinya, tanpa menyadari perubahan kecil di antara mereka berdua. Namun Arman tahu, ada sesuatu yang mulai bergeser dalam cara Nabila memandangnya. Bukan hal besar, tapi cukup untuk membuat pikirannya tidak sepenuhnya tenang lagi. Ia mulai sadar, menjaga batas dalam situasi seperti ini tidak sesederhana yang ia kira. Dan di balik itu semua, Nabila justru terlihat semakin nyaman berada di dekatnya. Arman menatap ke arah pintu sebentar, berharap Sinta segera pulang, meski ia sendiri tidak tahu kenapa pikirannya tiba-tiba terasa rumit. Arman tetap berusaha bersikap seperti biasa di depan Raffi dan Nabila. Sore mulai turun, langit berubah warna menjadi lebih redup. Raffi tiba-tiba mendapat telepon dari temannya. Mas, aku keluar sebentar ya. Katanya ada yang harus dibantu di bengkel, ucap Raffi sambil tergesa. Lagi? Arman mengernyit kecil. Iya, Mas. Cuma sebentar kok. Raffi langsung pergi tanpa menunggu lama. Pintu tertutup, dan rumah kembali menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Arman berdiri sebentar di dapur, lalu kembali ke ruang tamu. Nabila masih duduk di sofa, kali ini sedikit lebih diam dari biasanya. Raffi sering sibuk juga ya, kata Nabila sambil tersenyum kecil. Iya, dia memang orangnya gampang kepancing kalau teman-temannya butuh bantuan, jawab Arman. Nabila mengangguk pelan. Suasana kembali hening. Namun kali ini berbeda. Tidak ada Raffi yang memecah keheningan dengan candaan atau suara ponsel. Arman mencoba membuka percakapan ringan. Nabila, kamu sudah makan? Belum, tadi sebenarnya mau makan bareng Raffi. Arman berdiri. Kalau begitu, Mas buatkan sesuatu ya. Sederhana saja. Nabila terlihat sedikit ragu. Tidak perlu repot, Mas. Tidak repot kok, jawab Arman sambil tersenyum. Di dapur, Arman mulai menyiapkan makanan sederhana. Sesekali Nabila berdiri di ambang pintu dapur. Mas Arman memang sering bantu di rumah seperti ini? Tanyanya. Biasanya iya. Sinta juga sering capek, jadi kami saling bantu. Nabila menatapnya sebentar. Mas Sinta beruntung ya. Arman berhenti sejenak, lalu menjawab pelan. Bukan soal beruntung. Kami sama-sama berusaha. Nabila tersenyum kecil, tapi tidak menjawab. Saat Arman membawa makanan ke meja, Nabila duduk lebih dekat dari sebelumnya. Tidak berlebihan, tapi cukup membuat jarak mereka terasa berbeda. Terima kasih, Mas, ucap Nabila lembut. Sama-sama. Mereka makan dengan suasana yang lebih tenang. Namun setiap kali mata mereka tidak sengaja bertemu, ada jeda kecil yang sulit dijelaskan. Setelah selesai, Nabila membantu membereskan piring. Tidak usah, biar Mas saja, kata Arman. Tidak apa-apa,
Aku bantu saja, jawab Nabila sambil tersenyum. Tangannya sempat menyentuh tangan Arman secara tidak sengaja ketika mengambil piring. Hanya sepersekian detik, tapi cukup membuat keduanya terdiam sesaat. Maaf, ucap Nabila cepat. Tidak apa, jawab Arman sambil mengalihkan pandangan. Namun sejak momen itu, suasana berubah sedikit lebih tegang. Bukan dalam arti buruk, tapi lebih pada kesadaran bahwa batas antara biasa saja dan terlalu dekat mulai terasa kabur. Arman duduk kembali, menarik napas pelan. Di dalam pikirannya, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, kenapa justru ketika rumah sepi, suasana seperti ini terasa semakin sulit dikendalikan? Sementara itu, Nabila hanya duduk diam, menatap ke arah jendela, seolah menyimpan sesuatu yang tidak ia ucapkan. Suasana rumah terasa lebih berat dari biasanya. Tidak ada suara Raffi, hanya detak jam dan sesekali suara kendaraan dari luar. Arman berdiri perlahan, mencoba menenangkan pikirannya sendiri. Ia sadar, situasi ini tidak boleh dibiarkan terus mengalir tanpa batas. Nabila, ucapnya pelan. Nabila menoleh. Ya, Mas? Arman menarik napas sebentar sebelum berbicara lebih tegas namun tetap lembut. Mas rasa kita perlu jaga jarak sedikit. Bukan karena ada masalah, tapi supaya semuanya tetap benar. Nabila terdiam. Wajahnya tidak berubah banyak, tapi sorot matanya sedikit meredup. Aku tidak bermaksud apa-apa, Mas, jawabnya pelan. Mas juga tahu, kata Arman cepat, tapi kadang situasi bisa membuat sesuatu jadi salah arah tanpa kita sadari. Nabila menunduk. Aku cuma merasa nyaman ngobrol sama Mas. Kalimat itu membuat Arman terdiam sesaat. Ia duduk kembali, lalu berkata dengan nada lebih tenang. Mas juga manusia, Nabila. Tapi Mas sudah punya Sinta. Dan Mas harus jaga itu. Hening. Nabila mengangguk pelan, meski terlihat sulit untuk langsung menerima. Maaf kalau aku membuat Mas tidak nyaman, ucapnya akhirnya. Bukan soal nyaman atau tidak, jawab Arman. Ini soal batas. Biar semuanya tetap baik. Beberapa menit kemudian, suara kunci pintu terdengar. Mas! Aku pulang lebih cepat, suara Sinta dari depan rumah. Arman langsung berdiri. Wajahnya berubah menjadi lebih lega sekaligus serius. Sinta masuk dengan senyum, lalu berhenti sejenak ketika melihat Nabila di ruang tamu. Oh, Nabila juga di sini? Permisi, Mbak Sinta, jawab Nabila sopan. Arman mendekat ke Sinta. Kamu kok pulang lebih cepat? Tanyanya pelan. Ada jadwal selesai lebih awal. Aku kangen rumah, jawab Sinta sambil tersenyum. Namun Arman hanya mengangguk, masih menyimpan sisa kegelisahan yang tadi ada di dalam dirinya. Sinta kemudian menatap Arman sebentar. Kenapa kamu kelihatan capek? Arman tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Cuma hari yang panjang. Nabila lalu berdiri, mengambil tasnya. Kalau begitu aku pamit ya, Mbak Sinta. Mas Arman. Raffi nanti aku kabari. Sinta tersenyum ramah. Iya, hati-hati ya. Arman mengantar Nabila sampai depan pintu. Saat pintu hampir tertutup, Nabila menoleh sebentar. Terima kasih hari ini, Mas, ucapnya pelan. Arman hanya mengangguk. Jaga diri. Pintu tertutup. Suasana rumah kembali seperti semula, tapi hati Arman tidak sepenuhnya sama. Sinta masuk ke dapur, sementara Arman berdiri di ruang tamu, menatap kosong ke arah luar jendela. Ia sadar, hari itu bukan tentang kejadian besar. Tapi tentang sebuah batas kecil yang hampir saja tidak ia jaga. Dan ia tahu, jika tidak berhati-hati, hal kecil seperti itu bisa berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih sulit dikendalikan. Kadang, hidup memang membawa kita ke situasi yang tidak kita inginkan. Tapi selalu ada pilihan, untuk tetap berada di jalan yang benar. Kalau kamu ada di posisi seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, subscribe untuk cerita lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.